Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sedang melaksanakan puasa yang ke-10 dan juga malam tentunya kita sudah selesai di malam yang ke-10 juga. Mudah-mudahan ibadah yang telah kita laksanakan dan juga yang akan dilaksanakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam Allah limpahkan kiranya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pagi ini saya akan bicarakan tentang pengaruh puasa terhadap kepribadian. Puasa itu adalah merupakan kewajiban yang wajib dilaksanakan bagi orang-orang yang beriman. Sehingga puasa itu yang dilaksanakan di periode ini, di tahun ini adalah ayyamam ma'dudas, beberapa hari. Dan mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan kita disampaikan oleh Allah. Pada akhirnya nanti kita mendapatkan derajat orang yang bertakwa. Apa pengaruh puasa itu terhadap diri sendiri atau kepribadian? Nah, tentunya adalah yang berpuasa itu adalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu ada juga orang-orang yang kaya, ada juga orang-orang yang miskin. Kalau boleh bertanya, manakah yang paling kuat berpuasa itu orang kaya dengan orang-orang miskin? Bagaimana kali saya bicarakan orang kaya, orang miskinnya di luar sana aja ya. Mana yang paling kuat? Tentu yang paling kuat itu adalah orang-orang miskin. Kenapa orang miskin itu yang paling kuat? Karena dia makan itu dalam satu hari mungkin bisa 1 kali, ada 2 kali sehari. Kalau ada yang sampai 3 kali, orang miskin yang modern. Nah, bagaimana kalau orang kaya? Orang kaya itu jelas orang yang punya uang. Dia ada segala-galanya. Dan dia juga membeli apa yang dia inginkan. Dia bisa juga makan 4 kali sehari. Pagi makan jam 9 atau jam 10. Kemudian juga nanti jam 2 makan lagi. Kemudian sore makan lagi, malam makan lagi. Kenapa biasa dia seperti itu? Karena dia beruang. Bukan beruang, tapi beruang maksud saya. Nah, dia beruang. Nah, tidak mungkin kita akan bisa seperti itu ya. Mungkin seperti orang kaya. Nah, lalu dengan berpuasa inilah bagaimanakah orang kaya itu merasakan apa yang dirasakan oleh orang miskin. Sanggup tidak dia makan 2 kali sehari? Karena orang miskin itu makan 1 kali sehari, coba bayangkan. Kalau kita makan bisa seenaknya. Dia asalkan sudah masuk dan perut sudah cukup dia. Nah, tentu di situ akan dilihat apakah reaksi pada kepribadian seseorang itu. Kalau ada orang yang miskin itu yang sombong, itu orang miskin yang terlalu kata ramai-ramai itu terlalu. Orang miskin itu tidak ada yang sombong, harusnya seperti itu.
dia akan tahu terhadap dirinya seperti apa. Kalau orang kaya itu pasti sombong itu. Kenapa sombong? Dengan kekayaannya, dengan kelebihannya, dia sombong itu. Coba kalau dihadapkan dengan berpuasa, coba. Sombong jugakah dia? Coba yang rasakan oleh orang miskin. Kita pagi tadi sudah makan sahur. Lalu nanti jam 12, badan sudah mulai berkurang kuat. Ya, apalagi jam 2 sampai sore. Apa yang disombongkan coba? Apa yang dibanggakan kalau sudah berpuasa tidak makan? Biasa makan 4 kali sehari. Sekarang zuhur tidak boleh makan, sore tidak boleh makan lagi. Dia sudah mulai lemah. Jadi maka oleh karena itu tidak ada lagi yang boleh disombongkan sebenarnya. Maka walaupun orang kaya, tapi siapa sih yang boleh sombong itu? Yang boleh sombong itu tidak boleh satu pun makhluk Allah. Yang boleh sombong itu adalah Allah. Sebagaimana hadis kursi yang disampaikan adalah al-kibriya'u ridai wal uzma izar. Sombong itu adalah pakaian dan membesarkan diri itu adalah selendangku. Siapapun yang memakai salah satu dari yang dua itu, maka dia akan mendudukkan tempat duduknya di dalam neraka. Tidak boleh juga sombong. Tapi ada tidak makhluk Allah itu yang sombong? Ada. Siapa contohnya? Iblis. Iblis itu sombong kan? Dulu dia berada di mana? Iblis itu berada di surga ya. Ya, berada di surga. Ketika Allah memerintahkan para malaikat itu sujud, usjudu li Adam. Sujudlah kamu kepada Nabi Adam. Lalu siapa yang tidak sujud? Iblis. Lalu ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak sujud kepada Nabi Adam? Dia mengatakan, ana khairum minhu wa khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Nabi Adam. Saya diciptakan dari api, sementara Nabi Adam itu diciptakan dari tanah liat. Itu sombongnya. Kenapa? Kejadiannya. Akhirnya apa? Berada di surga karena sombongannya itu, maka dikeluarkan oleh Allah. Fakhruj minha fa innaka rajim. Kamu keluar. Kamu ada terkutuk. Tidak juga selamat orang sombong. Ya, siapa lagi makhluk Allah yang sombong lagi coba? Firaun. Bagaimana Firaun itu? Firaun itu adalah orang yang kaya juga itu. Dia mempunyai harta yang luar biasa banyak. Makin kaya, makin zalim, menzalimi rakyat juga. Makin kaya, makin tidak mau juga untuk melaksanakan perintah Allah. Luar biasa kesombongannya. Marahnya Allah kepada Firaun itu. Lalu bagaimana nasib Firaun itu? Akhirnya ditenggelamkan di Laut Merah. Di mana itu Laut Merah ini? Bagi kita yang sudah pernah ke Mekah nih Pak Haji, ya, Oscar itu berulang-ulang itu dia di Jeddah, ditenggelamkan di situ di Laut Merah. Nah akhirnya apa? Tidak juga, orang-orang sombong tidak juga selamat. Siapa lagi makhluk Allah yang sombong? Ya, Qarun itu luar biasa juga sombongnya. Karena banyaknya harta, ditanya oleh orang, wahai Qarun, dari manakah harta yang kamu dapatkan itu? Dari mana kamu peroleh? Ya, dia mengatakan harta yang saya dapatkan ini tidak ada hubungan dengan Allah. Kesombongannya itu dia lagi-lagi menjadikan orang-orang yang tidak mau melaksanakan semua perintah Allah. Dia juga orang-orang yang zalim. Karena sombongnya itu, para malaikat pun marah juga kepada Qarun. Dia minta doa kepada Allah agar diberikan azab yang lebih pedih dan lebih dahsyat. Akhirnya kemudian datang sebuah azab yang namakan gempa bumi yang dahsyat. Ya, akhirnya adalah harta karya Qarun yang luar biasa banyak itu ditenggelamkan oleh Allah itu adalah di buminya. Ya, ditenggelamkan di bumi Allah. Sampai sekarang orang mencari harta Qarun. Coba lihat Qarun itu kunci gudangnya dibawa oleh unta coba. Luar biasa. Akhirnya apa? Semuanya tidak juga selesai, tidak juga bahagia dan abadi selama-lamanya. Dan begitu juga orang kaya. Orang kaya itu bisa kaya dikarenakan doa orang miskin.
Jangan orang kaya itu sombong dengan kekayaannya. Kalau tidak dikeluarkan hak anak fakir miskin, orang-orang miskin, orang yang berhak menerimanya, percayalah, kekayaan itu akan juga berubah menjadi kemiskinan. Maka oleh karena itu, Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa puasa itu akan bisa mempengaruhi terhadap diri seseorang itu. Yang pertama adalah bahwa manusia itu harus mempunyai sifat yang tawadhu. Itu berpuasa itu berpengaruh. Kalau masih ada jiwa diri kita menjadi orang yang sombong, maka puasa yang kita lakukan tidak menjadikan apa-apa. Karena puasa kita sudah 10 hari. Ada tidak di antara kita mempunyai hati yang seperti itu? Ya, kalau masih ada yang seperti itu, maka justru adalah puasa yang kita lakukan tidak punya arti apa-apa. Itulah yang dinamakan dengan tawadhu. Tawadhu itu adalah orang-orang yang rendah hati, bukan rendah diri ya. Kalau rendah diri lain lagi. Jadi kalau orang yang rendah hati itu justru dia mau membantu dan melihat orang. Ketika orang mendapatkan kesulitan, dia mau membantu. Tidak hanya mau dia menari di atas penderitaan orang lain. Itu yang pertama kata Imam Imam Syafi'i. Jadi yang katakan itu yang pertama. Jadi maka oleh karena itu, itulah sifat yang harus kita miliki karena berpuasa itu menjadi orang-orang yang tawadhu. Kemudian yang kedua katanya adalah bisa mempengaruhi terhadap diri seseorang itu ketika berpuasa adalah orang-orang yang bersifat qanaah. Apa itu yang qanaah itu? Qanaah itu adalah orang mencukupi apa yang diberikan oleh Allah. Dia tidak seperti burung pungguk merindukan rembulan. Bagaimanakah burung pungguk itu justru seandainya aku punya sayap, aku akan terbang mengelilingi dunia. Bukan berandai-andai, tapi sedikit yang diberikan oleh Allah itu dia mengucapkan alhamdulillah. Banyak diberikan oleh Allah, dia alhamdulillah juga. Pasti di sini ada hadiah atau mungkin rezeki bagi orang-orang yang miskin dan orang-orang yang fakir. Dia keluarkan itu. Karena justru kita ketika diberikan oleh Allah rezeki, lupa siapa yang berhak menerimanya. Dia lupa siapa yang ada di dalam rezeki yang diberikan oleh Allah itu. Itu kebanyakan yang seperti itu. Tapi kalau sifat kita qanaah, cukup apa yang diberikan oleh Allah, alhamdulillah. Kalau sudah seperti itu, sedikit hari ini diberikan oleh Allah, besok akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabillahi syadid. Jika kamu bersyukur kepadaku yang katakan oleh Allah, aku akan tambah. Tapi ingat, jika kamu menjadi orang-orang yang kufur, maka azab pula yang lebih pedih. Itu yang kedua yang perlu kita paham. Kemudian yang ketiga adalah yang akan mempengaruhi terhadap diri kita itu adalah menjadikan orang-orang yang wara'. Wara' itu adalah terpelihara. Maka ini yang perlu bagi ibu-ibu juga. Ketika suaminya membawa duit yang banyak, tanyai dulu, Pak, kok banyak sekali uang hari ini? Dari mana dapatnya? Jangan dimakan, jangan diambil, jangan dibeli kepada sesuatu, tanya dulu. Mungkin barangkali harta, uang yang dibawanya, uang-uang yang mutasyabihat. Uang tak jelas juga. Apa yang mutasyabihat? Yang mutasyabihat dikatakan halal, belum tentu halal. Dikatakan haram, belum tentu haram juga. Yang halal, bainun. Wal haram, bainun. Wa bainahuma mutasyabihat. Yang halal itu jelas itu. Ini pencarian saya, ini gaji saya. Ya, ini gaji saya. Silakan ambil. Yang ini nggak tahu juga. Saya pejabat mendapatkan uang, nggak tahu juga uang dari mana. Nah itu harus dipertimbangkan juga. Saya sudah merasakan beberapa tahun menjadi pejabat. Saya tinggalkan itu. Dengan waktu muda, umur 40 saya tinggal menjadi pejabat. Sudah sampai saya menjadi eselon 3. Kalau saya menatar sekarang eselon 4, eselon 3, eselon 4 itu kasih-kasih. Eselon 3 kemenak-kemenak. Kalau eselon 2 kanwil, saya menatar sampai begitu. Nah, jadi maka oleh karena itu tanya itu. Kalau kita pejabat tidak ada senang dalam hati, mutasyabihat. Kalau saya terima juga itu. Kalau dulu saya terima, ini mutasyabihat, ini posnya. Dan ini adalah yang haram, yang halal, ini posnya. Ini boleh saya yang makannya. Kalau saya yang salah, saya minta ampun kepada Allah. Ya,
Jadi dengan seperti itu kita pun tidak enak juga ladinya untuk beribadah. Akhirnya saya tinggalkan menjadi pejabat, lalu kemudian saya pindah menjadi fungsional. Alhamdulillah sekarang sudah 4E. Jadi 4E tidak ada lagi waktunya. Tahun 55 saya sudah 4E. Oleh jabatan tertingginya Widya Surah Ali Utama. Kalau Pak Khilal ini sama dengan profesor. Nah itu diantaranya. Artinya apa? Ini yang kita terima selama ini. Jadi maka harus tahu. Ini adalah yang halal, ini adalah yang haram. Yang mutasyabihat jangan kita campur adukkan itu. Sedikit kita makan untuk anak, lalu makanan yang di anak itu akan menjadikan darah dari daging. Kalau marah anak-anak, kemudian anak itu ada melawan, durhaka, jangan disalahkan anak. Yang disalahkan siapa coba? Disalahkan kita. Apa yang kita kasihkan kepada anak-anak itu coba? Kenapa yang tidak halal? Kenapa yang haram itu dikasihkan? Jangan disalahkan. Dan biasanya ibu-ibu kalau marah kepada anak dipukul, ya, sampai babak belur juga. Pikirkan apa yang kita lakukan, apa yang telah ajarkan, apa yang telah kita kasihkan. Nah, mudah-mudahan seperti itu kita terjauh dan yang apa namanya, yang terpelihara dari hal-hal yang seperti itu. Jadi orang-orang yang bisa mempengaruhi terhadap dirinya, kepribadiannya, maka dia adalah selalu memperhatikan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, dan mana yang buruk. Itu juga terhindar kita. Dan terakhir adalah yakin. Percayalah apa yang kita lakukan itu jangan dikatakan sia-sia. Berinfakkah kita? Bersedekahkah kita? Melakukan ibadah puasa ini yang kita lakukan. Jangan kita berpikir diterima oleh Allah apa tidak. Apalagi bulan Ramadan itu kata Rasulullah adalah bulan umatku. Ya, kenapa bulan umatku? Karena ada bulan Ramadan itu banyak yang berikan Allah bonus-bonusnya juga. Apa yang kita lakukan? Bersedekah 1000 misalnya. Allah limpatkan atau lipat gandakan pahala itu. Ya ashrin amthaliha ila sab'amiyatin di'afin. Dari 10 lipat ganda itu sampai 700 juga. Ibarat orang bersedekah itu sama halnya kita bersedekah ada 7 ranting. Ya, 7 ranting. Masing-masing ranting ada 100, 100, 100. Kalau 7 berapa? 700. Luar biasa itu. Kenapa Allah itu memberikan kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan? Justru kita tidak mau mengambilnya. Tapi coba mall itu coba. Harga satu barang itu 500.000. Hanya diberikan diskon membayar 100.000. Kita berburu tidak? Ya, pasti kita berburu. Tidak ada duit, bagian kita utang dulu akan mendapatkan apa yang kita inginkan itu. Tapi ketika Allah memberikan satu diskon yang luar biasa, memberikan pahala yang berlipat-lipat itu, yang kadang kita bertahan berapa hari coba? Hanya 10 hari yang pertama, 10 hari kedua coba. Ya, kalau pengurus sini sudah dibuang-buang, semua diletakkan jauh-jauh kursi-kursi anak-anak itu, tapi mulai lapang. Ya, masjid mulai lapang, penghuninya sudah mulai berkurang. Ya, padanya adalah Ramadan kita lakukan tidak hanya puasa saja, tapi justru adalah tarwih qiyamul lail harus dilakukan. Apa kata Rasulullah? Syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu alaikum qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaba kharaja min zunubihi kayaumin waladatu ummu. Bulan Ramadan itu ada satu bulan yang diperintahkan oleh Allah puasa di siang hari. Itu yang kita lakukan. Itu saja kan tidak? Wasanantu alaikum. Wasanantu itu adalah sunat, disunatkan. Kalau sunat di sana itu bukan sunat biasa, tapi namakan sunat muakkad. Sunat muakkad itu adalah sunat yang di bawah sedikit dari wajib. Kalau wajib kan di sana siapapun yang tidak melaksanakan salat tarawih berdosa. Tapi tidak, sunat. Ketika dia melakukan salat sunat tarawih misalnya, pahalanya sama dengan wajib. Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaba kharaja min zunubihi kayaumin waladathu ummu. Siapapun yang berpuasa di siang hari, dia lanjutkan qiyamul lail di malam hari. Kalau saya mengatakan itu adalah satu paket. Puasa siang hari wajib, katakan seperti itu ya. Sunat tarwih itu kita lakukan di malam hari. Tidak boleh kita
artinya tidak melakukan kalau selagi kita sehat. Kalau saya wajib gitu, itu kata wajib. Kalau tidak bisa kita di masjid, di rumah misalnya, kalau ada halangan mungkin ada urusan segala macamnya itu boleh, tapi tidak boleh ditinggalkan. Itu satu paket ya. Kalau dia lakukan puasa di siang hari, lanjut dia lakukan juga qiyamul lail di malam hari. Apa janji Allah coba? Ya ada kata Rasulullah itu, kharaja min zunubihi kayaumin waladatul maka orang tersebut dia keluar dari segala dosa-dosa yang pernah dia lakukan itu, ya, dia seperti anak yang telah dilahirkan oleh ibunya. Coba lihat anak-anak yang sudah dilahirkan ibunya, ada dosa enggak? Tidak ada berdosa, bersih. Inginkah kita seperti itu? Nah, kalau kita ingin, mari perbarui niat lagi. Masih ada 20 hari lagi, ya. Niatkan hari ini, puasa tahun ini, puasa terakhir bagiku ya Allah. Kalau sudah terakhir kita katakan, maka tidak ada lagi kita tidak melakukannya itu. Coba Bapak Ibu kalau diponis oleh dokter, coba, Pak, mungkin umur Bapak tidak begitu lama lagi, tapi mudah-mudahan Bapak panjang umur juga. Itu artinya apa? Sinyal yang dikasihkan, berarti kita akan lama lagi mau mati, coba. Kalau itu yang dikatakan, kira-kira apa yang kita perbuat? Pasti kita akan ingin beribadah sebanyak-banyaknya juga. Mungkin harta yang banyak kita sediakan ke masjid dan segala macamnya juga. Untuk cari apa? Cari amal. Ya, itu diantaranya. Kalau kita berniat yang seperti ini, hari ini adalah hari terakhir bagiku untuk melaksanakan ibadah kepadamu ya Allah. Sampaikan aku melaksanakan puasa hari ini ya Allah. Tahun ini ya Allah. Minta. Kalau sudah mulai itu, mari kita berniat, lakukan semua apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.